Kalau lo orang keren, begitu bangun tidur, lu bilang, terima kasih Tuhan atas nafas yang kamu berikan padari. Kalau lo orang culun, begitu bangun tidur, lu bilang, aku galau. Gimana cara dapat cewek itu? Gimana cara dapat cowok itu? Ya, halo Bang. Ya, namanya siapa? Namanya Imam Bang. Ya, gimana pertanyaannya? Ya, gini Bang, nggak mau nanya lama-lama sih, sebentar. Sama mau sharing. Kan saya kenal Bang Ron udah lama ya, udah sejak tahun berapa ya? 2017. Saya juga udah beli produk Bang Ron udah yang ebook CMBA, cara mengikat wanita itu. Udah saya baca berulang-ulang sesuai perintah dari Bang Ron. Ya setelah saya mengenal itu, kehidupan saya itu berbeda gitu Bang Ron, udah nggak seperti dulu kalau mau kenalan sama cewek, mau cari pacar itu susah gitu, nggak bisa gitu. Pokoknya ada peningkatan yang drastis itu Bang Ron. Yang dulu belum punya pacar sekarang bisa dapetin cewek punya pacar. Yang mau saya tanyain, sekarang kan saya udah punya pasangan gitu Bang Ron. Ya, kadang-kadang tuh saya gimana ya, karakter saya tuh kayak balik ke karakter dulu gitu, nggak konsisten gitu Bang Ron. Caranya gimana ya? Apa caranya apa? Sarannya Bang Ron. Untuk apa? Untuk itu karakter saya biar konsisten gitu, nggak balik ke karakter yang dulu gitu. Karakter kamu kayak gimana? Ya gitu Bang Ron. Kalau saya tuh kalau di depan cewek dulu malu gitu, mau ngecap ngomong malu. Terus ya kayak introvert gitu Bang Ron. Terus Itu saya saran Bang Ron biar karakter saya tuh nggak balik ke yang dulu lagi, biar tetap konsisten itu gimana? konsisten mau jadi apa? Gimana? Ya jadi karakter yang ini Bang Ron, yang sekarang gitu biar konsisten. Sekarang kayak gimana? Gimana ya? Ya sekarang tuh kayak gimana? Ya contohnya itu Bang Ron, kalau sekarang kalau misal ngajak kenalan cewek gitu, udah bisa ngomong, udah bisa bersosialisasi gitu. Itu cara mempertahankan. Ya gitu Bang Ron, cara mempertahankannya itu gimana gitu? Emang gangguannya apa? Kamu suka jadi malu gitu? Nggak konsisten gitu loh Bang Ron. Kadang suka ya gitu. Gini, itu namanya apa? Habit ya, habit itu kebiasaan ya. Iya. Jadi kamu mengalami perubahan habit, perubahan kebiasaan. Nah, kalau perubahan kebiasaan yang lama masih ada, tapi yang lama ini harusnya diganti sama yang baru. Nah, jadi sekarang yang baru ini sudah mulai kebentuk, tapi yang lama masih ada. Jadi untuk konsisten ya kamu ini harus terus seperti itu gitu. Nanti yang lama akan perlahan hilang gitu. Jadi kamu cari tahu caranya supaya gimana bisa kayak sekarang gitu. Misalnya kalau kayak sekarang kan kamu pede gitu, kalau dulu malu gitu. Nah, pasti ada sesuatu yang bikin kamu pede apa gitu. Misalnya kalau dekat sama cewek jadi pede, atau kamu pakai topi jadi pede. Ada semacam triggernya lah gitu. Jelas ya? Iya. Jelas nggak maksudnya? Jelas. Ya, nggak apa-apa yang lama itu masih ada, tapi nggak apa-apa, nggak usah dipikirin gimana konsisten. Kalau kamu pikirin jadinya berantem antara diri kamu sama diri kamu sendiri, jadinya konflik. Pengennya menghilangin gitu Bang Ron. Jangan,
Udah nggak usah pengen. Kamu udah jalannya udah bagus, ya kan? Jalannya udah bagus. Kamu sudah membentuk karakter yang baru, udah bagus. Cuma yang lama ini masih mengganggu, nggak apa-apa, udah. Nanti juga lama-lama hilang. Jangan terlalu berambisi untuk ngilangin secepat-cepatnya, nggak bisa gitu. Itu kalau kamu pengen cepat-cepat malah jadi nggak jadi. Tapi kalau kamu nikmatin, jalanin aja, dia jadi gitu. Nggak usah dipikirin kapan, berapa lama. Nanti nggak berasa, pokoknya jadi aja. Nah, kalau kamu mikirin kayak begini, ini tandanya kamu khawatir, kamu ragu, ya kan? Kamu punya ketakutan. Kalau misalnya yang lama masih ada, nanti gitu, ya kan? Nah, itu energi negatif. Kalau kamu berusaha untuk ngilangin yang itu, malah jadi hancur semua. Jadi nikmatin aja prosesnya sekarang. Percaya aja yang lama pasti hilang. Kalau yang sekarang ini kamu jalan terus. Kalau meditasi itu bisa menghilangin itu. Cara menghilangkannya dengan kamu nikmatin yang sekarang ini, yang ada sekarang ini. Meditasi pun juga tujuannya bukan buat ngilangin apa-apa. Nah, meditasi ngapain? Kamu nikmatin saat ini. Ada sama apapun, bersyukur gitu ya. Mau seserem apapun liatin aja, nikmatin kan berarti. Ya. Ngeliatin aja gitu, nggak mesti kamu kebawa dengan pikiran itu, emosi itu, liatin aja dan nikmatin. Nah, nanti lama-lama kenikmatan itu akan sendirinya mensortir mana yang negatif, mana yang positif. Jadi jangan negatif itu kamu lawan. Semakin dilawan, semakin kuat. Jadi gimana caranya? Soalnya gitu bang. Ya makanya jangan dilawan. Semakin lawan semakin kuat. Jadi bagaimana supaya dia hilang? Jangan dilawan, jangan ada peperangan. Damai dengan diri kamu sendiri. Nikmatin aja, gak usah dipikirin. Pokoknya cari sesuatu yang bikin kamu senang, bahagia, happy, jalanin. Ntar yang bikin kamu pusing hilang sendiri. Kamu kepikiran kayak gini, tandanya kamu ada nggak banyak kerjaan. Tandanya kamu banyak diamnya. Atau nggak ada aktivitas yang bikin jadi bahagia. Nah karena banyak diam, biasanya banyak pikiran negatif. Gitu. Iya betul. Ya jadi cari kegiatan yang bikin happy dan gak usah khawatir. Tenang aja, nanti juga dia hilang. Kalau kamu tidak fokus ke negatif, fokusnya ke positif. Gitu ya, sip ya? Iya bang Ron. Bisa ya? Bisa. Terima kasih bang Ron. Ya makasih. Semoga sukses. Ya, kamu juga ya, selalu. Ya, gimana? Namanya siapa? Saya Julian. Saya sharing sama tanya sih. Pada awalnya saya kenal Godlike sejak kelas SMA kelas 2 sekitar tahun 2017. Di situ pertama saya belajar mengenai ilmu, ada buku agama sih mengenai iman. Di situ saya dapat hal luar biasa mengenai iman, dan saya iseng aja buka di YouTube dan ketemu deh Bang Rona mengenai soal cinta. Jadi saya belajar soal cinta, luar biasa sekali buku cara memikat wanita milik Bandrom. Saya terapkan semua, berhasil, dan saya baca ada buka di YouTube mengenai Godlike. Situ luar biasa sekali bang. Saya speechless mengenai Godlike yang bang punya. Pertama ini pengalaman yang saya dapatkan sungguh banyak menggunakan Godlike. Di SMA dulu ada pemilihan itu saya ingat apa yang bang katakan mengenai pelepasan, mengenai visualisasi dan pelepasan. Ketika pemilihan saya berpikir saya dipilih oleh banyak orang, saya lepaskan, saya serahkan untuk semesta bagaimana saya ingin mendapatkan apa yang saya inginkan, yaitu ingin menjadi ketua di dulu SMA ada organisasi namanya MPK bang. Situ saya terpilih dengan suara terbanyak di situ. Banyak sih bang yang saya dapatkan dari wanita menggunakan Godlike sangat gampang sekali bang. Saya tinggal visualisasi, tiba-tiba dari 1 hari 2 hari atau bisa 1 minggu dapat cewek yang saya inginkan. Di sekolahan? Jadi gini, ada satu hal yang saya ingin bertanya. Kadang saya menggunakan Godlike, saya rasa seperti luar biasa gitu, kayak melebihi dari yang lain, dan akhirnya membuat saya
jatuh di situ bang. Itu penyebabnya kenapa ya bang? Mungkin Maksudnya? karena gini bang, saya dulu karena bangganya dengan Gatlek, saya dulu pernah pakai Gatlek untuk mewakili provinsi ke tingkat nasional. Padahal itu saya rasa saya orangnya biasa aja, gak pintar sih, biasa aja sih. Tapi saat penulisan lomba kompetisi, tepatnya nasional, olimpiade, itu saya bisa masuk mendapatkan juara di olimpiade tingkat nasional. Itu luar biasa. Dengan visualisasi. Saya gak nyangka sih apa yang saya dapatkan semua hal biasa menggunakan Gatlek. Pertanyaannya? Gini bang, sekitar berapa bulan lalu sih, karena saking overpowernya saya rasa diri saya sangat besar bang. Jadi akhirnya saya rasa kenapa ini gak jadi, karena mungkin saya rasa saya diri udah bagaimana, kayak dekan yang semester yang memegang diri. Kenapa ketika saya udah bangga itu akan tiba-tiba menghilang bang, apa yang saya punya tiba-tiba hilang. Bangga? Apa yang menghilang? Kayak ilmu yang saya gunakan tuh kayak gak jadi, saya ingin memakainya kembali, gak jadi. Maksudnya Padahal bangga itu gimana? overpower. Apa ya bang? Mungkin karena rasa bangga ya bang. Yang saya ingin tanyakan tuh bagaimana cara untuk konsisten menggunakan. Begini. Ada perbedaan antara merasa bangga dan merasa bersyukur. Bedanya di situ. Jadi kalau kamu menggunakan visualisasi lalu berhasil, ya kan? Nah kamu bangga maksudnya kayak jadi arogan. Lihatlah aku, ya kan? Paham maksudku ya? Ya. Lihatlah aku gitu. Aku ini keren, kalian semua culun gitu misalnya. Itu ego ya, ego itu seperti itu. Jadi kamu merasa yang lain tuh kayak sampah gitu, karena kamu paling bisa gitulah istilah kasarnya ya. Nah, mungkin kamu nggak merasa gitu, tapi istilahnya kamu menonjolkan diri, ego gitu. Paham maksudku ya? Ego. Nah, beda sama misalnya kalau kamu dapet, lalu kamu bersyukur tuh kayak terima kasih semesta, atau terima kasih Tuhan, atau terima kasih ya entah Tuhan semesta apalah yang ini ya kata-kata yang tepat buat kamu bersyukur karena sudah dikasih anugerah gitu. Bang, paham maksudku ya? Paham. Boleh aku jadi kalau kamu bersyukur nanti dikasihnya tambah lebih bagus lagi, tapi kalau kamu dikasih malah inilah aku, padahal kamu dikasih kok kamu malah jadi jadi menyombongkan diri. Harusnya kamu terima kasih dong sama yang kasih. Paham nggak maksudku? Paham. Jadi rasa terima kasih itu rasa bersyukur itu beda sama ego. Benar bang, itu luar biasa. Pertama yang saya sudah dapatkan banyak sekali bang menggunakan Gatlek. Saya punya PC malam PC dapatnya 2 bang, sama monitornya 2. Terus saya pengen motor, saya semua visualisasi menaiki motor yang saya inginkan. Tiba-tiba 2 minggu kemudian dapat motor. Saya visualisasi lalu bawa mobil. Tiba-tiba sebulan 2 bulan dibeliin mobil bang. Iya. Gila sih. Motornya apa? Ninja apa CBR? Ninja sih bang. Oke. 250. Oh mantap. Terus beli mobil. Gila sih. Iya. Beli mobil. Nggak, maksudku gini, aku sudah mendengar banyak cerita ya dari yang menggunakan ini. Itu gila-gila sih memang dari yang nggak punya duit sampai punya 4 pabrik. Itu kan gila, punya 4 pabrik. Yang tukang jualan obat terus dia COD ya, COD kan dianterin ya. Bisa keliling dunia dalam 1,5 tahun. Kadang mendengar cerita kisah-kisah itu nggak percaya gitu, kayak ini kayak omong kosong tapi kejadian gitu. Nah, bagusnya sih bagi teman-teman ya kalau sudah mendengarkan cerita-cerita ini yang dengerin ya kalian percayalah itu terjadi gitu.
Semakin kita percaya, semakin datang. Dan jangan arogan, tapi bersyukur. Itu. Tadi jelas ya bedanya ya, bersyukur antara bersyukur sama jadi arogan sombong itu ya. Iya bang. Dan mungkin ada kaitannya sama diberikan kayak karunia. Saya kalau orang mau menikah, orang dekat yang mau menikah, biasanya seminggu diberitahuan sih bang. Ini ada kejadian ini ke depannya. Apakah itu pengaruh dari God atau memang pembawaan dari diri saya sendiri? Dikasih tahunya bagaimana? Dikasih tahunya bagaimana? Kayak firasat, feeling kayak gak enak sebelum meninggal tuh saya rasa gak bisa tidur. Ya kita ini kan semuanya terhubung sama alam semesta, ya, sama energi, apa Tuhan gitu lah. Semuanya terhubung lah. Kayak internet kan terhubung semua ya. Kalau misalnya si A update status kan semuanya tahu. Yeah. Jadi kalau kita peka dengan alam bawah sadar, kita bisa dapat firasat, kita bisa tahu. Karena alam bawah sadar itu terhubung dengan segalanya dan dia menembus dimensi ruang dan waktu. Gitu. Jadi wajar-wajar aja. Wajar kalau kamu bisa tahu gitu. Kalau kamu ingin melatih kepekaannya itu juga bisa dengan meditasi. Kamu bisa seperti prediksi lebih tepat gitu. Oke, sip ya? Sip bang, luar biasa abang, sakti banget bang. Kalau biasa aja. Oke ya, sukses terus ya. Mantap ya. Oke, sip. Yo. Makasih bang. Ya, makasih sama-sama. Sukses terus. Iya. Halo bang. Ini. Aduh, sebentar. Ya, Nobita. Ini untuk kalian ya. Ini kok mati ya ini saya nih. Sebentar. Halo ya. Sebentar, saya ganti dulu mati. Kenapa mau ngomong apa? Kamu kemarin ya? Hah? Iya, yang meditasi. Saya mau kesaksian godlike. Oke. Kamu nanya? Kesaksian dulu lah bang. Ya udah. Mau update-nya. Oke, jadi bang gini. Sudah dengar bang? Halo? Bentar. Oke. Nobita lagi. Kampret kalian ya. Ya gimana? Bukan Nobita. Hah? Ya gimana? Ya oke bang. Jadi saya mau kesaksian godlike. Jadi saya pernah meraktekin godlike ya. Pas SMA gitu kan. Saya udah lama sih ikut Bang Ron. Dari pas Bang Ron bikin yang tanda pagar RF Live for Men Show itu, saya visualisasi gitu kan cewek. Ya nggak sampai dapet cewek, tapi ceweknya deket saya gitu. Bahkan sampai dia ngode-ngode saya gitu. Jadi ceritanya gini bang, saya pernah nembak cewek. Dia kayaknya mau jauh-jauh gitu bang. Jadi saya visualisasiin satu SMA sekolahnya. Saya visualisasi. Nah, entah kenapa dia ngode-ngode saya gitu. Dia ngode tuh si waktu itu saya pernah nembak dia, terus dia ngode saya kayak gitu. Tuh si itu tuh nembak saya sampai 3 kali. Saya baru nembak dia sekali. Kayaknya dia ngasih kode gitu. Tapi saya ini kayak tamak apa mau brok gitu. Saya ngarep kalau kali aja nih saya tungguin bentar. Kalau aja dia nembak saya gitu. Dia nggak nembak saya, malah ngejauhin saya dia bang. Ngejauhin saya ya akhirnya kami ya nggak pacaran bang. Tapi dia intinya ya saya mau bilang bahwa godlike ini works gitu. Bekerja di depan saya gitu. Oke. Pertanyaannya? Jadi pertanyaan saya gini bang. Kalau cewek itu sudah ngode jangan muluk-muluk ya. Saya belajar juga sih dari hal itu. Saya muluk-muluk jadi kalau aja dia nembak saya. Ujung-ujungnya dia malah ngejauhin saya gitu. Jadi muluk. Jadi kamu terikat dengan hasil akhir. Itu, terikat dengan hasil akhir. Terikat, ya. Jadi kamu jadi geeran gitu. Misalnya dia ngodein, wah ini sudah pasti jadi istriku gitu misalnya. Wah ini jadi gimana? Oh aku harus gimana supaya jadiin bagus ini.
udah santai aja. Itu namanya terlalu terikat dengan hasil akhir sehingga maksa. Pada saat kalau maksa, gimana ada yang namanya paksaan itu adalah energi negatif. Energi negatif itu ada 4, tapi aku nggak bisa ngomongin di sini. Tapi yang jelas, yang namanya maksa itu adalah butuh, dan butuh itu adalah energi negatif. Sehingga energi negatif itu yang tadinya kamu positif, karena berubah negatif ya dia hilang. Jadi Tapi feel-nya tuh good gitu. Aduh, gimana ya cara medain negatif? goodnya beda, goodnya beda. Kamu feel good karena gini. Kamu feel good karena euforia dapat respon, sama feel good Energi positif. ya, sama feel good apapun yang terjadi aku tetap feel good gitu. Nah, feel good kamu itu karena respon dia kasih respon ke kamu tiba-tiba wah, dia kasih respon. Nah, feel goodnya karena ada sesuatu di luar sana yang men-trigger kamu, bukannya feel good dari dalam kamu bikin keluar gitu. Jadi feel goodnya itu palsu. Berarti feel good kita tergantung dari luar sana, bukan dari dalam. Pokoknya intinya feel good. Ya. Feel good seperti apa? Apakah feel good ego? Apakah feel good ya macam-macam. Intinya kalau feel good itu datang dari luar, itu feel good yang eksternal, bukan yang internal. Kayak insting lah gitu ya. Oh, barang bagus gitu. Gitu ya, euforia gitu ya. Kayak bukan sesuatu hal yang genuine dari diri gitu ya. Bukan. Tapi kalau misalnya kita bersyukur kayak begini, kalau feel good yang aku maksud itu bersyukur, merasa cukup, merasa saking nikmat bahagianya diberikan rahmat berkat, ingin berbagi, ingin menolong orang, senang menolong orang, senang mengerti wanita, walaupun dia nggak suka, senang aja aku dengerin kamu ngomong, senang aja aku membuat kamu bahagia, walaupun dalam batas-batas yang aku tentukan ya, bukannya aku maksain. Karena aku nggak mau apa-apa dari kamu, aku cuma pengen memberi. Andaikan kamu mau, oke. Kalau nggak apa-apa. Jadi, karena tulus. Saya pengennya pure heart kayak gitu bang, tapi entah kenapa susah ya jadi pure heart. Bukan susah sih, sebenarnya simple lah ya bang ya. Kayak ada aja hal-hal yang membuat kita jadi tidak pure lagi, susah gitu. Karena ego kamu masih ada dan masih besar mungkin ya. Bang. Jadi cara menekan itu gimana? Itu bukan ditekan, itu nggak bisa kalau semakin ditekan dia semakin banyak didamaikan. Ya, itu harus dilatih bahwa kamu menyadari bahwa ini feel good apa? Apakah ini feel good yang positif atau negatif? Apakah ini feel good ego? Apakah ini feel good insting, nafsu, ya kan? Atau ini feel good yang genuine dari intuisi gitu. Kenali dulu feel goodnya. Jadi kamu tidak asal main feel good hajar-hajar aja ya. Jadi dulu ada yang aku bilang, kamu kalau ikutin intuisi feel good lakukan. Terus dia lihat ada cewek, terus dia feel good. Intuisi itu kayak maling kata abang simpannya. Put hilang gitu ya. Iya, kalau feel good dia bilang aku feel good bang, terus aku bilang sama ceweknya, hai cewek, paha kamu mulus deh, terus aku digampar. Oh gitu, ya itu namanya nafsu, feel goodnya nafsu. Bukan feel good intuisi. Kalau feel good intuisi dia merasa ingin berbagi gitu, lebih positif lah, nggak mungkin seserotok itu, karena itu nafsu. Ya nggak ada dorongan paksaan gitu bang ya? Benar nggak tuh? Enggak ada dorongan, tapi kamu merasa flow aja, merasa ngalir, tapi tidak ada semacam kalau nafsu gini, kalau nafsu itu kamu pernah ngerasa horny nggak? Iya tahu, kalau nggak ada dorongan susah, kan, berat gitu ya. Iya, terus kalau kamu misalnya lapar, lihat makanan itu kayak rata lapar itu yang gitu. Nah itu namanya gitu benar. Itu namanya nafsu. Pasti kamu sudah bisa bedain ya. Nah pas sudah dibedakan, kalau kamu feel good tapi bukan yang dari intuisi, jangan diikutin. Nah, kalau diikutin bisa berhasil nggak? 50-50. Tapi pasti ada konsekuensi. Nah, sedangkan kalau intuisi, itu selalu benar. Jadi makanya kamu latih kepekaan dan bisa membedakan antara feel good-nya yang benar yang mana gitu. Ya. Ya mana? Oke.
Ya di meditasi juga sih bisa rasain itu. Iya,